Ketok kodok Mas. Nangkap kodok, mau mancing mau nangkap kodok. Lho mancing kok nyemplung. Lah kena kondomu iki lho. Kena tangga tuh. Maaf. Maaf. Ora iso, ora ono maaf. Oh, iki lho. Mbak El mau ngundang. Bukan salahku kalau Mas Marget sampai nyemplung dan pancingnya sampai rusak. Kok mana aku njaluk ganti rugi. Udah, Iya. Mas. Ya maaf. Berapa toh? Orang lor toh? Apa piye kok ngene kabeh kok. Sudah. Rusak iki. Sudah. Gimana tuh, Mbak? Ada apa Mbak Dita? Aku tuh mau minta tolong kamu buat nganterin ini ke UMKM. Oh, anterin kunyitnya ke Iya. UMKM Kunir Asem. Iya, itu. Oh iya, dan itu Oh, anterin. saya ora usah ngeter iki ganti rugine piye? Udah, Mas. Ora Nanti urusane ganti rugi sadar. Iya, heeh. udah, Mas. Nanti kamu tak ajak makan aja ya. Oh, udah anu Mbak E. Tenan. Makan. Iya. Beneran ini. Oh. Betulan ini. Tuh kan Lur, di balik setiap musibah pasti ada anugerah. Jangan marah-marah dulu. Syukurin aja. Siapa tahu bisa jadi berkah. Lumayan kan kalau diajak makan. Nah, meh wae iki arep nyemplung ke meneh. Ada yang tahu gak kunyit sembako dari Mbak Dikta mau dipakai buat apa? Bu, ambil pesanan. Ini ya. Oke, Bu. Uangnya udah ya, Bu? Sudah. Makasih ya. Makasih, Bu. Yang bisa nebak berarti hebat. Bu, disuruh ngantar kunyit itu, Bu. Terima kasih banget, tapi minta tolong cuciin sekalian ya. Oh, dikupas kalian Nggak berarti? usah. Di itu aja, langsung dicuci yang bersih kayak biasanya. Udah gitu aja. Oh iya, Bu. Makasih ya. Oh iya, Bu. Seperti biasa Lur, tiap kesini ada aja yang Ibu Santi minta. Kali ini Bu Santi memintaku buat mencuci kunyit untuk kebutuhan usahanya. Iya Lur, kunyit emang jadi bahan penting penopang UMKM minuman tradisional alias jamu milik Bu Santi. Kunyitnya kucuci dan kusikat sampai mengkilat yo, supaya makin seger saat diolah nanti menjadi jamu kunir asam siap minum. Ayo, siapa yang mau? Untuk menjaga kesegaran bahan baku, kunyit yang udah bersih bisa langsung diolah. Bu, kunyitnya nih Bu udah dicuci bersih. Oh iya, taruh itu aja dulu. Oh ya, Bu, biji asamnya dipakai nggak? Oh enggak, ambil aja. Buat saya Bu ya? Iya, enggak apa-apa. Wah, lumayan bisa buat olahan. Iya. Ya, makasih Bu. Ambil aja. Ya. Tergolong dalam kelompok jaya-jayaan, kunyit termasuk tanaman klasik. Konon, sejak tahun 78 sebelum Masehi, kunyit mulai dikenal dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, kunyit dikenal juga dengan istilah koneng dalam bahasa Sunda atau kunir dalam bahasa Jawa. Si kuning yang satu iki Lur, sering digunakan sebagai ramuan jamu karena memiliki banyak khasiat pengobatan. Mulai dari membersihkan dan mengeringkan luka, menghilangkan rasa gatal, melegakan perut kembung, menurunkan berat badan, hingga meredakan kesemutan. Bu, ini kunir sama asamnya. Oh, gitu. Terima kasih Mbak Siti. Untuk membuat minuman tradisional kunir asem, ternyata caranya gak sulit-sulit amat Lur. Kebutuhan bahan utama nih cuma ada 3. Ada kunir alias kunyit, asam jawa, dan gula aren. Pertama, masukkan asam jawa yang bijinya tadi sudah kuminta. Rebus sampai airnya bluguduk alias mendidih. Kalau udah, lanjut masukkan kunyit yang udah ditumbuk tadi. Oh iya Lur, kunyit yang digeprek setengah hancur iki akan ngebantu saripatinya keluar tanpa merusak warna ataupun cita rasa minumannya. Aduk-aduk sampai tercampur, lalu masukin gula arene yo. Iki bahan pemanis pengganti gula pasir Lur. Gula aren juga jauh lebih sehat dari gula pasir Lur. Soalnya kaya kalium,
bagus untuk kerja jantung dan pembuluh darah. Lur, minuman tradisional kunir asem iki emang tergolong sebagai jamu. Kata simbahku dulu, kata jamu berarti Jawa ngeramu. Kalau diterjemahkan lagi, artinya ramuan yang dibuat orang Jawa atau berasal dari Pulau Jawa. Konon katane, jamu udah populer di Nusantara sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha yang terbukti dari ukiran relief tentang jamu di beberapa candi Pulau Jawa. Sip lah, kalau udah adem, diangin-angin ke, tinggal kemas wae. Kalau biasanya jamu jadul identik dengan simbol yang gendong botolan, saiki wis beda zaman lur. Masih dikemas botol juga sih, tapi saiki lebih kekinian. Orang tua maupun anak muda, yo mesti pada suka. Yuk lur, dilarisi minuman tradisional iki. Wah, ku tinggal sebentar ke UMKM, Mbak Dikta beneran masak iki lur. Mbak, masak apa, Mbak? Masak makaron, Dul. Makaron. Wah, pas banget, Mbak. Aku punya biji asem. Makaron kok campur biji asem, enak loh, Mbak. Hah? Masak sih, Dul? Iya. Nih kalau diolah kayak kacang almond rasanya. Biji asem tuh. Oh iya. Oh. Boleh, boleh. Oh, yaudah, tak olah dulu, Mbak ya. Iya, Dul. Nah, nanti campurin. Iya. Apa rasanya yo? Makaron si kue nikmat dari Prancis berpadu dengan biji asem Jawa. Kalau kamu heran, bertanya-tanya, jawabanku, ya udah pasti enak yo lur. Selama ini emang gak banyak yang tahu, di balik kerasnya cangkang biji asem Jawa terdapat kelezatan luar biasa lur. Lapisan keras biji asem Jawa bisa dengan mudah dikupas, salah satunya dengan direndam air selama lebih dari 3 hari 3 malam. Kalau biji udah lunak, mengulitinya jadi lebih mudah lur. Bagian dalam biji asem Jawa inilah yang cita rasanya mirip seperti kacang almond. Berbeda dengan cangkang luare yang keras pakai banget. Bagian dalam biji asem Jawa terbilang cukup lunak. Teksturnya mirip seperti kacang tanah yang mudah untuk iris-iris. Biji asem Jawa yang mudah kuiris tipis, lanjut ku sangrai. Ini untuk mengurangi kadar air yang terkandung di dalamnya lur. Kata Mbak Dikta, makaron punya tekstur luar yang keras, tapi cukup lembut di dalamnya. Untuk memperkaya tekstur dan cita rasa, yo cocok banget kalau ku bikin inovasi dengan biji asem Jawa iki. Sik yo Mbak, biji asem Jawane aku tumbuk dulu. Sedikit agak kasar karena memang gak bisa halus betul. Pokoknya sing penting enak ya Mbak. Oh iyo, ketimbang melamun melihatku mengurus biji asem, Mbak Dikta mulai membuat krim untuk isian makaron. Bahan campurannya ada kuning telur, susu bubuk, kental manis, mentega putih, pengembang kue, dan juga bubuk vanili. Untuk menghasilkan isi makaron yang creamy, kocok agak cepat adonan sampai terasa berat. Hasilnya akan jadi cukup kental seperti iki lur. Oh iya, kalau untuk bahan inti adonan makaron, iki lho lur bahan-bahannya. Ada telur, terigu, gula, dan mentega. Kalau untuk adonan kue, yang terpakai kali ini cukup putih telurnya wae yo. Kocok kembali dengan cepat sampai putih telur menjadi padat dan mengembang. Dengan begini, makaron nanti akan terasa lebih lembut lur. Mbak, biji asemnya nih Mbak. Nih udah tak sangrai, udah tak tumbuk.
Nah, nanti bisa campurin ke adonan, apa jadi toppingnya juga enak, Mbak, pakai kacang. Oh iya, Ndul. Makasih ya, Ndul. Tinggal dulu ya, Mbak, ya. Iya. Biar Mbak Dikta wae yo yang lanjut bikin makaron sampai tuntas lur. Makaron buatanku dan Mbak Dikta iki emang agak beda. Namanya juga inovasi. Pasti terasa lebih spesial lagi. Tambah dikit terigu, gula dan susu, lalu aduk sampai menyatu. Kasih sedikit pewarna makanan supaya makaron terlihat cantik kayak asline. Sing bikin beda dan makin spesial, yo tambahannya iki lur. Kalau biasa nih makaron pakai tepung almond, kali ini pakai biji asam jawa yang udah kutumbuk tadi. Kalau buah asam jawa punya sifat antioksidan serta mampu mencegah penyakit jantung dan kanker, biji asam jawa pun kaya manfaat. Biji asam jawa adalah obat alami untuk menyembuhkan gangguan pencernaan dan meningkatkan fungsi empedu lur. Gak heran kalau buah asam jawa maupun bijine sering juga menjadi bahan utama meracik jamu-jamuan. Sip lur, kalau udah terakhir tinggal panggang makaron ke dalam oven yo. Iki lur hasilnya jadi nih. Makaron biji asam jawa buatanku dan Mbak Dikta. Cantik tampilannya, gak jauh beda toh dengan makaron asli dari Prancis sana. Asik iki lur, bisa menyantap makaron bareng Mbak Dikta di pinggir sawah. Suasana nih udah kayak di kota Paris, Prancis. Tapi yo aku gak tahu di Paris sana apa ada sawah ya lur. Persis seperti dugaanku, biji asam jawa iki bikin lezat makaroni. Cita rasanya jadi crispy dan gurih persis seperti kacang almond. Jadi apa? Kayak Sik. Seingatku tadi, aku janji mau ajak makan mas-mas yang tadi gak sengaja ku ceburin. Nang endi yo? market mana yo? Santai ora nongol. Kita habisin aja lah. Oh, Ladi. Kaget-kaget aja. Katanya mau ngasih makanan. Tadi dulu. Ganti rugi. Tadi udah dibuatin makanan banyak. Oh, makanan Wong banyak. Mas market apa? ditungguin Banyak apa, banyak. Bebek? Wah, kok ganti loro? Lo kok tinggal 2? Bohongin. Tanggung Enggak jawab. bohong. Waduh. Iya iki lur, Mas Market emosi maneh. Oh, lah 2 tok ya ora cukup. Lu malah kok sisa nih. Lah, Ono. wis wah. Ya maaf Pak Mas, ini tadi terlalu enak jadinya. Ah, habis enak-enak. Maaf yo Mas, saking enak makaron biji asem jawane, aku sampai lupa ajak sampean. Lu salah telat kok. Nah, ganti rugine terus apa? Kayak koyo ngene biji kok nek. Ya.